video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pencatatan di jurnal umum. Nah, simak videonya baik-baik ya. Sebelum kita membahas bagaimana pencatatan transaksi ke jurnal umum, tentunya kita harus tahu dulu jurnal umum itu apa. Nah, jurnal umum dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama jurnal. Adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun akun yang dikredit. Jadi dapat dikatakan bahwa jurnal ini juga merupakan buku harian yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat semua transaksinya secara berurutan ya. Jadi juga akan menyebutkan yang mana yang akun yang didebet dan mana akun yang dikredit. Sekarang kita akan bahas fungsi dari jurnal umum. Ada 5 fungsi dari jurnal umum. Yang pertama adalah fungsi historis, yaitu jurnal merupakan kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Dan yang kedua, ini ada fungsi mencatat, yaitu jurnal merupakan pencatatan yang lengkap terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga adalah fungsi analisis, yaitu jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang harus dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan perintah memposting ke dalam buku besar baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai dengan hasil analisis dalam jurnal. Yang terakhir ini adalah fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Sekarang akan kita bahas aturan pembukuan. Aturan pembukuan juga kita kenal dengan namanya aturan debit dan kredit. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama adalah kolom kelompok akun, yang kedua ketika dia bertambah, yang ketiga adalah ketika dia berkurang, dan yang kolom keempat ini merupakan saldo normalnya. Nah, untuk harta atau aset, ketika dia bertambah posisinya di debit, sementara ketika dia berkurang posisinya di sebelah kredit. Sementara untuk saldo normalnya adalah debit. Nah, untuk akun utang atau likuiditas, ketika dia bertambah posisinya kita kredit, sementara untuk dia berkurang posisinya debit, dan saldo normalnya posisinya di sebelah kredit. Lanjut untuk akun modal dan ekuitas, ketika dia bertambah posisinya di kredit dan berkurang posisinya debit. Saldo normalnya untuk modal adalah di sebelah kredit. Sementara untuk pendapatan, ketika dia bertambah posisinya kredit, berkurang posisinya di debit, sementara untuk saldo normalnya kita tuliskan di sebelah kredit. Nah, untuk beban dan prive, dia bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Berikut merupakan cara atau langkah-langkah dalam membuat jurnal. Yang pertama, tuliskan kop jurnal dimulai dari nama perusahaan. Nama jurnalnya adalah jurnal umum dan bulan pembuatan. Kemudian kita beri nomor halaman jurnal di sebelah kanan atas. Contoh JU titik-titik. Nanti titik-titiknya kita isi dengan nomor halamannya. Misal kalau halamannya halaman 1 berarti namanya JU1. Lanjut untuk lajur tanggal ditulis dengan tanggal, bulan secara tertib, secara waktu atau kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi. Kita lanjutkan untuk lajur nomor bukti ditulis dengan nomor urut bukti transaksi. Dan untuk lajur uraian dituliskan akun yang berubah dengan cara tulis akun yang didebit pada baris pertama. Baris kedua akun yang dikredit atau K, tulis agak bergeser ke dalam baris ketiga, keterangan singkat beri tanda kurung. Dan untuk lajur referensi, apabila
jurnal sudah diposting ke buku besar, maka kolom referensi jurnal diisi nomor kode akun sesuai dengan akun yang bersangkutan. Untuk lajur debit dan kredit ditulis nilai rupiah pada baris 1, dan untuk lajur kredit ditulis nilai rupiah pada baris kedua dengan nilai yang sama. Bila halaman jurnal sudah habis jurnal yang dijurnalkan dan diberi keterangan, dipindahkan atau selanjutnya halaman berikutnya ditulis pindahan dengan jumlah yang sama. Lanjut kita bahas dengan contoh transaksi. Ibu Celia mendirikan usaha laundry dengan nama Kinclong Laundry. Adapun transaksinya selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2015, Ibu Celia menyetorkan uang dalam usahanya sebesar 23 juta. Nanti ini akan kita catatkan pada jurnal yang akan teacher jelaskan pada sheet selanjutnya. Kira-kira begini bentuk transaksinya. Ketika Ibu Celia menyetorkan uangnya untuk modal, maka pencatatannya pada lajur tanggal kita buatkan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 2 Januari dengan nomor bukti 1. Pada akun kas dia akan bertambah sebesar 23 juta. Ketika harta bertambah maka posisinya di sebelah debit. Sementara untuk modal, ketika modal bertambah posisinya di sebelah kredit. Begini kira-kira contoh pencatatan untuk jurnal. Untuk transaksi-transaksi selanjutnya, Ananda semua bisa lihat di kolom jurnal umum ini. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk jurnal umum. Sampai jumpa pada video berikutnya, kita akan membahas tentang buku besar. Sampai jumpa.